Habib Bahar terancam dipenjara lagi jika laporan penembakan dirinya hoaks. Laporan atas dugaan kasus penembakan yang dialami Habib Bahar bin Smith masih dalam penelusuran polisi. Sayangnya, sampai saat ini penyidik belum bisa memastikan kebenaran atas kabar tersebut. Kasus itu sendiri telah menyita perhatian publik dan mendapat beragam komentar. Kekinian, giliran pegiat media sosial, Denny Siregar yang ikut angkat bicara. Dia seolah tak percaya dengan kabar Habib Bahar ditembak oleh orang tak dikenal alias OTK. Bahkan, Denny Siregar sampai mengungkit jejak Habib Bahar yang sempat beberapa kali masuk penjara. Dia adalah mantan narapidana yang pernah masuk penjara 2 kali. Pertama karena dia terbukti melakukan penganiayaan kepada 2 anak kecil yang akhirnya dipenjara 3 tahun, tuturnya dikutip dari channel YouTube Cokro TV pada Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023. Kemudian, kasus kedua, kata Denny Siregar, Habib Bahar pernah dituduh menyebarkan berita bohong atau hoaks waktu sedang ceramah. Dan dia dipenjara selama 6 bulan. Bukannya tobat karena sudah dipenjara, video-video Bahar Smith banyak tersebar di media sosial ketika dia ceramah dengan memaki-maki sampai keluar kata-kata binatang di dalam ceramahnya, tutur Denny Siregar. Menurut dia, kabar Habib Bahar ditembak bukannya mendapat simpati, melainkan malah mendapat banyak cemoohan. Sudah nggak kurang-kurang aksi playing victim yang dimainkan oleh Bahar Smith dan rekan-rekan sesama jenisnya. Lebih lanjut Denny Siregar juga mengungkit, bahwa tahun lalu Habib Bahar juga pernah melaporkan kalau pesantrennya dilempari 3 kepala anjing. Tapi nggak jelas juga kasus ini. Hanya beritanya aja yang menyebar seolah-olah terjadi. Dulu juga tuh sempat rekan Bahar yaitu suka mengarang cerita kalau dia itu sedang diteror. Pernah Rizik Syihab hembuskan isu kalau mobil dia tiba-tiba dibakar waktu dia sedang ceramah, katanya. Dia juga pernah cerita kalau dia pernah ditembak oleh seorang sniper tapi dia lolos sampai sekarang nggak pernah kebongkar siapa snipernya tapi Rizik malah kabur ke Saudi, timpal Denny lagi. Selain Habib Rizik, Denny Siregar juga sempat menyinggung rekayasa penganiayaan yang dilakukan Ratna Sarumpait pada Pilpres beberapa tahun lalu. Nah kita kembali pertanyaannya, benarkah Bahar ditembak orang enggak dikenal atau itu cuman rekayasa dia aja seperti yang sudah-sudah? Belum tahu polisi masih menyelidiki kronologisnya, laporan terbaru polisi mereka enggak temukan saksi siapapun di sana, tuturnya. Nah kita kembali pertanyaannya, benarkah Bahar ditembak orang enggak dikenal atau itu cuman rekayasa dia aja seperti yang sudah-sudah? Belum tahu polisi masih menyelidiki kronologisnya, laporan terbaru polisi mereka enggak temukan saksi siapapun di sana, tuturnya. Selain itu, polisi juga tidak menemukan proyektil atau selongsong peluru bekas tembakan di lokasi kejadian. Jadi apakah ini rekayasa lagi dan lagi? Ya kita tunggu aja. Kalau benar ini rekayasa dari Bahar, dia bisa jadi tersangka lagi karena membuat laporan palsu atau menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran seperti yang pernah dialami Ratna Sarumpait dulu, katanya. Denny Siregar menilai, di tahun politik ini ada aja situasi yang sengaja diciptakan untuk membuat keonaran supaya situasi keamanan negeri jadi tidak kondusif. Tapi jujur sih, saya pribadi enggak percaya Bahar ditembak kalau melihat track recordnya dan jejak digital teman-teman sejenisnya, ucap Denny. Yang lucunya, kalau akhirnya Bahar Smith nanti terbukti berbohong kok mereka nggak kreatif ya. Gitu lagi. Jangan-jangan nanti kita ketawa lagi dan Bahar dipenjara lagi dan lagi. Nggak bosen apa Har masuk sel terus, sambungnya. Penyelidikan polisi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo, menegaskan, bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran secara mendalam terkait laporan Habib Bahar. Kita masih menunggu hasil visum, sehingga belum bisa menentukan kira lukanya ini seperti apa dan penyebabnya seperti apa, kata dia. Ibrahim menjelaskan, pihaknya sedang menelusuri dasar dari laporan yang dibuat, termasuk barang bukti dan saksi. Nah sejauh ini belum ada dasar yang bisa digunakan untuk memberi info atas laporan tersebut. Jadi dasar-dasar kesimpulan itu kan harus jelas, dan akuntabel. Ini dasarnya belum bisa dijadikan dasar memberikan kesimpulan, tuturnya. Bahkan, kata Ibrahim, pihaknya belum mendapat keterangan dari dokter terkait dengan peristiwa tersebut. Peristiwa Jumat malam, kemudian datang ke Polsek Sabtu malam. Dari keterangan dokter juga belum ada, katanya. Dan dokter tidak akan memberikan keterangan apapun,
Karena belum ada dokter yang kecuali ada permintaan visum dari pihak kepolisian baru dilayani, sambungnya.